Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita bertemu lagi di episode 5 bersama saya, Davina Hairunisa. Terima kasih buat teman-teman penonton setia Takjil Fikom UP yang sudah subscribe channel kita dan juga sudah follow Instagram kita dan juga sudah DM untuk tanya-tanya ke Ustadz. Yang pasti saya di sini tidak sendirian. Sekarang di episode 5 ini saya bersama dengan Ustadz Ruby. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah sehat, Davin. Davina sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Alhamdulillah. Ustadz. Iya. Nah teman-teman, jadi Ustadz Ruby ini baru ada di season ini ya Ustadz ya. Di season sebelumnya Betul. belum ada. Mungkin Iya. Oke, mungkin teman-teman bisa simak saja nanti tausiah Ustadz Ruby sampai akhir, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu menonton Takjil Fikom UP di season 2 ini. Nah Ustadz, jadi di episode ini itu kita akan ngebahas tentang mudik, maaf, dan luka lama. Masya Allah. Dan tadi sudah kita dengarkan juga ya Ustadz, yang sudah ayat hari ini, yaitu surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Mungkin tausiah yang akan disampaikan Ustadz terkait tentang surat Al-Imran ini ya Ustadz, di ayat 133 sampai 134. Iya. Seperti itu. Oke, langsung saja ya Ustadz ke pertanyaannya. Sebentar, sorry. Oke Ustadz, tentang surat Al-Imran ayat 133 dan sampai 134, yaitu mudik, maaf, dan luka lama. Bukan tentang salah atau benar, tapi tentang bagaimana kita menjaga niat, apakah untuk Allah atau sekedar untuk dilihat manusia. Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapan Ustadz Ruby? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi wabarakatuh. Takjil Fikom UP yang berbahagia, Davina. Iya, betul. Bicara tentang mudik, kemudian maaf dan luka lama ya. Betul, ini Ustadz. temanya sangat unik dan menarik ya. Mengapa unik dan menarik? Karena ini memang menjadi satu fenomena di negara kita. Mudik itu tampaknya tidak menjadi satu tradisi di negara lain. Betul. Ini jadi tradisi yang sangat khas di Indonesia. Ya, rasanya tidak sempurna puasa Ramadan ketika tidak diikuti dengan mudik ke kampung halaman. Betul. Kenapa orang ingin mudik ke kampung halaman? Karena di kampung halaman itulah mereka nanti bertemu dengan orang tua, bertemu dengan paman dan bibi, bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan berbagai teman, handetolan, sehingga mereka merasa setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, yang itu berkait dengan hablum minallah, maka ingin disempurnakan dengan hablum minannas, ya, yaitu meminta maaf.
membersihkan diri secara lahiriah dan secara batin dengan cara silaturahim, bertemu dengan kerabat, saudara di kampung halaman. Nah, itu dia. Jadi memang tradisi mudik ini tradisi yang sangat khas di Indonesia dan tujuan utamanya tentu adalah untuk bersilaturahim dan meminta maaf atas berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, memang fenomena yang terjadi ada kalanya memang orang pulang kampung itu jadi seperti ingin show ya, Hmm. ingin memperlihatkan Iya, capaian-capaian yang betul. ada di kota, bagaimana aktivitasnya di Jakarta atau di kota-kota besar dan ingin kelihatan dia sudah sukses. Nah, ini tentu harus diluruskan niatnya. Ya, bahwasanya jangan sampai kita pulang kampung tujuannya untuk memperlihatkan kesuksesan karena ini nanti bisa jadinya ke arah kesombongan. Kira-kira begitu Davina sementara. Jadi, mudik ini kan tradisi di Indonesia ya Ustadz, tapi Betul. jangan jadikan mudik ini malah ngebawa hal negatif atau kayak jadi pamer ke Iya, orang kampung, kayak gitu ya betul, Ustadz. mhm. Oke, mungkin kalau misal ngomongin soal mudik itu kan pasti pas lebaran ya Ustadz ya. Iya, Gimana sih, tradisi maaf-maafan pas, lebaran itu tuh nggak cuma formalitas doang, tapi bener-bener bikin hati kita plong, kayak bikin, hubungan kita sama orang-orang yang tadinya tuh nggak baik itu bener-bener jadi tulus gitu. iya. Gimana tuh Ustadz? Iya, jadi memang Davina ya, Mhm. memaafkan dan saling meminta maaf itu bagian dari perintah agama. Tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita, surat Ali Imran ya. Jadi surat Ali Iya. Imran bukan Al Imron. Oke Iya, Ustadz. jadi Surat Ali Ali Imran, Imran, nah oke. ayat 133 dan 134. Mhm. Nah, itu bicara tentang bagaimana kita harus bersegera menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Mhm. Nah, di antaranya ciri-ciri orang-orang yang mengejar surganya Allah itu adalah mereka yang mau memaafkan. Nah, jadi datangnya kita kepada kerabat kita di kampung, ya, mudiknya kita ke kampung itu dalam rangka untuk melapangkan dada, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa lalu. Harapannya ketika sudah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, artinya kita ibarat bayi yang baru lahir karena dosanya diampuni oleh Allah, maka dilanjutkan dengan meminta maaf sesama manusia sehingga sempurnalah lahir dan batin. Ya, jadi ini memang satu hal yang harus diluruskan niatnya. Jangan sampai niat kita untuk show, untuk Mhm. memperlihatkan kesuksesan, sehingga nanti ujungnya takabur, sombong. Karena orang yang sombong takabur itu tidak akan bisa masuk surga. Ya, jadi bahaya kita kalau niatnya salah. Jadi datanglah kepada kerabat, ya, minta maaf sebagai Mhm. bagian dari penyempurnaan ibadah puasa Ramadan. Apalagi kalau orang tuanya masih hidup. Davina masih hidup nggak orang tuanya? Masih, Masih hidup alhamdulillah ya? Ustadz. Nah, jadi itu perlu betul itu kita datang. Iya. Walaupun kita ada di luar negeri, walaupun kita Mhm. ada di kota yang jauh, orang tua kita itu harus kita datangi. Mmm, Ya, jangan sekedar pakai WhatsApp, pakai handphone ya, mhm. menyampaikan permohonan maaf. Orang tua loh. Ya, Iya, kalau betul. nggak ada kendala, kalau tidak kesulitan, datang, pulang, ya cari tiket ya, walaupun Mhm. mahal, walaupun ngantri, tapi di Diusahakan. situlah ya kenikmatannya. Sebesar pengorbanan yang kita keluarkan untuk bisa berjumpa orang tua kita, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Masya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Oke, baik. Gitu. Jadi, maaf-maafan itu jangan cuma jadi formalitas karena lebaran doang Betul, ya, Ustadz, ya, tapi iya, niat kita juga harus baik, kayak gitu. harus baik. Betul, oke. Mhm, Mungkin lanjut kalau misal nih Ustadz, heeh, biasanya kan ada kakak adik atau saudara nih, mhm, saudara kandung iya, berantem atau suka merasa bener gitu. iya. Gimana sih Ustadz buat nurunin gengsi kita buat minta maaf duluan? Apalagi ini biasa sering terjadi kalau kita udah punya keluarga masing-masing gitu ya, itu Oh, udah iya. jarang ketemu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Iya iya. Jadi Davina ya, Mhm. memang pasti ya antara kakak dengan Iya, adik, betul. paman, bibi, ya Mhm. Iya, clash ya, terjadi iya, heeh. gesekan-gesekan itu Iya. hal yang wajar lah. Ya, namanya hubungan antar manusia itu tidak selalu mulus, tidak selalu lurus, Mhm. pasti kadang-kadang ada gesekan-gesekan. Nah, di sini justru kita sebagai orang yang beriman harus paham bahwasanya kesalahan itu belum tentu terjadi dari mereka atau dari Mmm. orang lain, bisa jadi dari kita. Maka yang terbaik itu adalah kita datang untuk meminta maaf terlebih dahulu, ya. Jadi rendahkan hati kita, ya.
Jangan merasa tinggi, jangan merasa besar, jangan merasa hebat, jangan merasa saya kan yang lebih tua, saya kan yang lebih banyak hartanya, Betul saya sih. kan yang lebih sukses, masa saya yang minta maaf duluan? Nggak boleh begitu. Tapi biasa sering terjadi nih di Ustadz, kalau di Indonesia itu kayak, eee, adik yang datang ke kakak gitu kan, Iya, kayak, "Kan gue kakaknya," gitu, betul, atau iya. "Saya yang lebih tua," itu gimana Ustadz? Iya, memang itu fenomena yang Iya terjadi di masyarakat iya, kita. Ya heeh, memang betul. wajar juga Mhm ketika mhm. kita yang muda datang ke yang tua. Heeh, betul. Ya, itu sebagai bentuk, menghormati Iya, ya yang tua. heeh. Namun tidak harus begitu juga. Oh, Justru mhm. orang yang lebih mulia adalah orang yang dia mendahului untuk mendatangi, ya, meminta maaf. Seperti di dalam Islam mengucap assalamualaikum itu yang duluan dia yang mulia. Bukan justru yang disalamin dia yang mulia, nanti mungkin kita ketemu ya, dosen sama mahasiswa gitu Mhm kan mhm. ya. Nanti mahasiswa bilang, "Assalamualaikum Pak dosen." Itu bukan berarti dosennya lebih mulia dalam Islam. Yang lebih mulia itu yang duluan ngucap salam. Ya, justru yang dia ngucap salam duluan, dia lebih mulia di sisi Allah. Ya, jadi jangan karena merasa dia lebih hebat lalu di belakangan, jangan. Jadi kalau dia ingin dapat keutamaan di sisi Allah, datangi yang muda-muda itu. Waduh, itu pasti akan luar biasa dampaknya. Kaget kan? Iya. Adiknya didatangi kakaknya, terus minta maaf. Luar biasa kakak saya ini, ya. Saya Mmm, harus lebih oh, memaafkan. Justru akan menyentuh iya. menurut saya. Begitu ya, David. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi, Iya, jangan ngerasa kayak kita nggak salah, jadi kita nggak usah heeh. minta maaf duluan, itu nggak boleh ya Ustadz Iya, kayak gitu nggak ya? boleh ya. Oke. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita bisa langsung nih Ustadz ke segmen selanjutnya, yaitu Oh ya, ke Saum, Followers Tanya, Ustadz Menjawab. oke. Oke Ustadz, jadi Iya. udah ada teman-teman followers Instagram kita nih yang udah nanya, Wah, luar biasa ya Instagramnya betul, ya. iya betul. Udah banyak nih yang nanya, tapi kita pilih 2 pertanyaan aja Oh, nih 2 saja? Ustadz, 2 Boleh, aja. 2 boleh, ya. Oke, pertanyaan pertama Ustadz. Iya. Ustadz, lebaran kan identik dengan pertanyaan kapan lulus atau kapan nikah, Iya iya. yang sering bikin kita overthinking. Mhm. Kalau kita milih buat membatasi diri atau enggak datang ke acara keluarga Iya. demi menghindari pertanyaan tersebut, itu termasuk ke memutus silaturahmi atau enggak ya Ustadz? Iya iya iya. Gimana cara tetap sopan tapi punya boundaries atau batasan sikap menghormati saudara? Gimana Ustadz? Iya, Davina, ini memang fenomena ya hari-hari ini. Mhm. Ya, banyak orang-orang yang memang merasa ditanyakan terkait dengan kapan lulusnya, Iya, kapan nikahnya, nikahnya. kok nggak kurus-kurus Mhm. gitu ya, kok nggak sukses-sukses segala macam, sehingga akhirnya, "Ah, kalau gitu saya nggak mau datang ah, Mhm mhm. mendingan saya di rumah aja Iya. daripada nanti pertanyaannya pasti itu lagi, ketemu bibi nanyanya itu lagi, ketemu paman nanya itu lagi ya." Betul. Sehingga akhirnya menimbulkan satu trauma, Mhm. ya tidak ingin hadir. Ya menurut saya, ya kita coba inilah ya, berlapang dada ya. Mhm. Ini kan momentum nih. Momentum lebaran itu kan jarang terjadi. Iya. Mungkin setahun sekali ya bisa pulang kampung atau bahkan ada yang sampai 5 tahun baru pulang kampung kan. Mmm, Jadi ketemu sama paman, sama bibi, sama orang tua itu kan momentum. iya. Ya kita tidak usah bawa ke hati. Ya nggak usah bawa ke hati. Cuma udah siapin diri aja. Ini Iya. pasti pertanyaannya itu tuh. Ya nggak apa-apa udah. Mhm. Wajar dong ketika ketemu dia ingin basa-basi kan. Dia ingin menyampaikan satu dialog supaya hangat. Nah, ya pertanyaannya pasti seputar itu. Nah, tinggal kita sabar-sabarin ya. Oke. Jawab aja dengan baik. "Udah selesai belum kuliahnya?" "Ya belum." "Kok belum?" "Ya lagi berjuang." "Udah dapat ini belum pasangan?" "Ya lagi dicari." Mhm. Sambil senyum aja jawabnya. Nah, itu yang pertama dari pihak kita. Ya dari pihak kita, lapangkan dada. Jangan disempitkan. Nah, dari pihak yang kerabat, ya, nanyanya juga jangan kemudian Iya. ngulik-ngulik gitu ya, sampai nyentuh wilayah yang Iya. sensitif. Nanya yang umum-umum aja, yang sifatnya memang tidak membuat orang sakit hati. Jadi pikir-pikir dulu kalau mau nanya, apalagi udah lama nggak ketemu, main Iya. menghakimi aja kan, pasti sakit hati. Jadi kira-kira menurut saya dua belah pihak harus sama-sama menyiapkan diri Iya. dan memperbaiki apa hal yang kurang baik. Itu Davina. Oke, jadi dari dua belah pihak ya Dua Ustadz ya, belah kayak dari pihak. tante dan omnya juga hati-hati lagi gitu ya Iya, kalau mau tanya betul, gitu. karena memang salah ucap Mhm.
akhirnya sakit hati padahal ingin minta maaf kan, ingin silaturahim supaya dimaafkan, ini malah Iya. bikin masalah baru, Iya, luka baru. jadi habis maaf-maafan malah sakit hati Nah, itu lagi yang justru gitu tidak ya, Ustadz. benar kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Iya, jawabannya. Oke, lanjut Ustadz ke pertanyaan kedua. oke. Ustadz, sekarang kan zamannya minta maaf lewat chat doang, Mhm, atau cuma repost di grafis estetik di Instagram Story atau kayak cuma repost dari Instagram doang gitu, iya iya Ustadz. iya iya. Nah, kadang rasanya jadi kurang personal dan cuma biar kelihatan sah aja karena udah Mhm, lebaran. iya. Secara syariat, apakah minta maaf yang template kayak gini tuh udah menggugurkan dosa ke sesama, Mhm, atau sebenarnya kita wajib buat ngomong secara langsung agar lebih tulus? Kayak mhm. gitu. Gimana tuh, Ustadz? Iya iya, fenomena dunia digital sekarang Iya, ya, betul. teknologi jadi semua serba bisa. Lewat WhatsApp, WhatsApp, lewat story, ya story Instagram. Instagram, lewat segala macam. Mhm. Nah, menurut saya ya, tahapan pertama yang paling bagus untuk menyampaikan, permohonan maaf, ketemu langsung. Itu yang paling Oke. bagus ya. Datangi, kemudian tatap wajahnya, sampaikan permohonan maaf. Itu yang terbaik ya. Tetapi ketika itu tidak bisa terjadi, Iya. ya kan tidak semua orang bisa seperti itu ya. Iya, betul. Kondisi orang kan beda-beda. Mungkin kondisi ekonomi, mungkin Iya. kondisi jarak, mungkin kondisi kesehatan, dia nggak bisa hadir. Maka masuk yang kedua tahapannya, via telepon. Oh, Jadi telepon, suara kita didengar. Apalagi sekarang ada video video call, kan call, kelihatan betul wajahnya betul. kan, Iya, betul "Mama, betul. gimana kabar?" Nah, kan kelihatan tuh Iya. wajahnya ya. Itu sudah mewakili. Orang tua Mmm, seneng lihat wajahnya. Ini cucunya, ini suaminya, ini segala macam kelihatan wajahnya. Itu insya Allah mewakili betul karena mmm, ketidakhadiran. Nah, iya, tapi kalau ternyata itu tidak bisa juga, barulah lewat WhatsApp WhatsApp, ya, lewat gitu. tadi Instagram Oh, Story segala iya. macam ya, yang sifatnya memang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita inginkan. Mhm. Tetapi kalau saya lebih suka saya nulis sendiri. Jangan copy Copy paste. paste, Ini iya. nanti punya orang di copy kirim. Iya, biasanya kan gitu, Iya. taqabbalallahu minna wa Nah, minkum. itu kan sudah sesuatu hal yang, lah ini Heeh. kayaknya tadi si A juga Iya, ngirimnya sama, ngirim. ya kan ya. Ini si B juga ngirim sama. Ah, ini mah nggak kreatif, ah, nggak ada nih, nggak Iya, tulus nih. heeh, Kalau saya sukanya tulis sendiri. tulis sendiri, Kalimat saya oke. sendiri, pakai bahasa saya sendiri, saya kirim. Mmm, biar lebih Nah, tulus ya, iya, Ustadz, ya. artinya orang itu merasa memang ini real dari kita. Iya, betul. Ya, walaupun kata-katanya singkat, tapi Mhm. tulisan kita sendiri. Atau kadang orang ada yang ngirim ke saya juga, saya jawab dengan bahasa saya. Nggak mau Mmm, jawaban-jawaban stiker. Ya, oke. jadi menurut saya itu yang terbaik ya, Ya, dari tahapan pertama datangi langsung, yang kedua video video call atau call, telepon, iya, yang ketiga baru baru silakan lewat WhatsApp WhatsApp. atau Instagram Story dan sebagainya, Oke, gitu. baik. Terima kasih Ustadz atas Iya, jawabannya. Jadi gitu ya teman-teman, bukan ngucapin maaf-maafan pas lebaran itu kayak formalitas doang ya Ustadz, kayak mhm, cuma salin dari orang-orang terus langsung iya, kirim gitu, nggak ngetik sendiri ya Ustadz ya. betul. Karena biar maaf-maafan itu lebih tulus lagi, kayak Iya, gitu ya Ustadz. betul sekali. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan sharing Iya, ilmunya hari Nabila. ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung acara dan terima kasih Ustadz atas sharing Iya, ilmunya hari ini. Davina, Ya, alhamdulillah. terima kasih. Untuk teman-teman yang masih mau mendengarkan tausiah dari Ustadz Ruby, mungkin boleh langsung kepoin aja untuk Instagramnya Ustadz Iya ya. iya iya. Boleh disebutkan aja Iya, Ustadz Instagram-nya Instagramnya. ada Buyung Muhammad Rubiul Yatim, ada Mhm. YouTube juga Muhammad Rubiul Yatim, TikTok juga ada Buyung Oh, 4281. Masya Allah Ustadz. Iya. Jadi Ustadz juga sering sharing ilmu ya di Iya. Oh sosmednya iya iya, Ustadz. itu Mhm. bagian dari ikhtiar kita menyampaikan Mhm. kebaikan digital. Oke, Iya buat teman-teman di rumah jangan lupa juga untuk kepoin sosmed Ustadz Ruby iya. dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita di Laboratorium Komunikasi TV UP dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di tvup.official. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Saya pamit undur diri dengan saya Davina Herunisa dan Ustadz Ruby. Kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.